Shalom, welcome to Gibeon Church. Mari saya mengajak kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan ayat fotum kita yang diambil dari Roma 5 ayat 6, 8, 10, 11. Kita akan baca secara bergantian. Dan di ayat yang terakhir kita akan baca secara bersamaan. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Yes. Mari arahkan pandangan kita kepada Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Lift up a voice, church, come on. I will fix my eyes on Christ, the one and only way. I will follow in His steps. He leads me day by day. I won't trust in empty words that wash away like sand. I have heard the gospel truth, and on that rock I stand. Say, I will follow the sun. He goes before me through death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the life. Hey! Here we go. Now that has no claim on me, my King rose from the grave. Yes. As He rose, so I will rise. The life has called my name. The life has called my name. I will follow the sun. He goes before me to get into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the light. I will follow the sun. He goes before me to get into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the light. We will run the race with hope and faith. Sing it with me, church, come on. I will run the race with hope and faith. No turning back, He leads the way. On that final day, with thanks and praise, I will run to heaven's gate. One more time with confidence, come on. I will run the race with hope and faith. No turning back, He leads the way. On that final day, with thanks and praise, I will run through heaven's gate. Here we go. I will follow the sun. He goes before me through death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the light. I will follow the sun. He goes before me through death into glory, preparing the way till the day He returns. I walk with assurance, for I know the way and the truth and the light. Till the day He returns, I walk with assurance, for I know the way and the truth and the light.
Jesus is the way, the truth, and the life. Hari ini kita bersama-sama meninggikan satu nama yang berkuasa, satu nama yang menyelamatkan kita, nama yang berkuasa, nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, satu suara. Come on. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Amin. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah mengalahkan maut. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Dia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. mengalahkan maut. Kau selalu ada setia membela. Hey. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Di bagian ini satu suara, dengan suara yang lantang. Gereja Tuhan, kita datang dengan pengakuan iman kita. Gibeon Church, come on. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Coba Tuhan, come on. Kami Nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Hey! Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus ke-33. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan ayat Alkitabnya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi justru melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita baca bersama Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk, saudara. Saudara, saya ingat waktu sekolah dulu, misalnya ada ujian, saudara, dan waktu ujian itu nilai saya dapat 60, sementara saya lihat teman-teman saya dapat nilai di bawah saya. Entah kenapa, saudara, tiba-tiba saya itu merasa cukup puas, cukup bangga, dan merasa cukup pintar, saudara. Tentunya bukan karena nilai saya tinggi, 60 tentu aja nilai yang pas-pasan, tapi saya merasa saya lebih baik dari teman-teman saya. Padahal kalau misalnya standar nilai yang harus dicapai adalah 100, maka nilai saya masih jauh dari cukup, saudara. Bahkan sekalipun saya membandingkan diri saya dengan orang lain, tetap saja nilai saya tidak cukup untuk memenuhi standar tersebut. Nah, tahukah saudara, tanpa kita sadari, cara berpikir seperti itu terkadang kita bawa juga di dalam kehidupan rohani kita. Selama kita tidak seburuk orang lain, selama kita masih berusaha melakukan yang baik, kita cenderung merasa bahwa diri kita ini, kita bilang kepada diri kita, saya ini masih cukup baik. Mungkin ada suara-suara di dalam hati kita yang berkata, saya memang gak sempurna sih, tapi saya juga gak buruk-buruk amat lah. Buktinya apa? Saya masih beribadah, saya masih melakukan perbuatan baik, bahkan saya masih melayani. Dan saudara, perlahan semua itu membentuk keyakinan di dalam hati kita dan kita berkata, saya ini masih cukup oke. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu kebenaran yang sangat dalam, saudara. Firman Tuhan tidak membandingkan kita dengan orang lain, tapi firman Tuhan membawa kita di hadapan Allah yang kudus. Dan di hadapan Allah yang kudus firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya, ini bukan cuma soal kita kadang-kadang berbuat salah, saudara. Masalahnya lebih dalam daripada itu. Yang bermasalah bukan hanya perbuatan kita, tetapi hati kita yang jahat ini akibat dosa. Dosa bukan hanya terlihat di dalam tindakan kita, tetapi mengalir dari hati kita. Dan dari sanalah muncul pikiran-pikiran yang menyimpang, motivasi yang tidak murni, dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya, tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk menaati hukum Allah dengan sempurna. Harus kita akui, akibat dosa, kecenderungan kita adalah lari menjauh dari Tuhan. Kita gak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan semakin kita mencoba menjadi baik, semakin kita sadar kita gak mampu. Semakin kita mencoba untuk taat, semakin kita melihat bahwa kita akan selalu gagal. Dan pada akhirnya, kita dihadapkan pada satu kenyataan yang gak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah kabar buruk untuk kita semua. Namun saudara, justru di titik itulah Injil menjadi kabar yang sungguh amat baik. Karena ada satu pribadi yang melakukan apa yang tidak akan pernah bisa untuk kita lakukan, yaitu Yesus Kristus. Dia turun ke dunia dan dia hidup dengan ketaatan yang sempurna. Dia menaati hukum Allah sepenuhnya. Di setiap titik di mana kita gagal, Yesus taat sempurna. Dan dia melakukan semua itu bukan untuk dirinya. Dia melakukan itu bagi kita. Dia hidup menggantikan kita. Dan di atas kayu salib, Yesus mati menggantikan kita. Dia menanggung dosa kita, menanggung kegagalan kita, menanggung ketidaktaatan kita. Supaya kita yang tidak benar ini dapat dinyatakan benar di hadapan Allah yang kudus. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia bukan hanya mengalahkan maut, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan karya keselamatan itu tidak berhenti sampai di sana. Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, terus bekerja di dalam hati kita, memulihkan kita, menuntun kita, membentuk kita, sampai suatu hari nanti kita sungguh-sungguh dipulihkan dengan sempurna, dan hidup sepenuhnya bagi dia di dalam kemuliaannya. Jadi pertanyaan katekismus hari ini tidak hanya mengingatkan bahwa kita tidak akan mampu menaati hukum Allah dengan sempurna. Tapi pertanyaan ini juga mengingatkan kita, kemana kita harus memandang ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu. Yaitu hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Karena kalau hari ini kita dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus, itu bukan karena kita punya catatan hidup yang baik, tapi semata karena
Kristus telah menyelesaikan apa yang tidak akan pernah mampu kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini saya mengajak setiap kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin kita memiliki kecenderungan untuk melihat dosa orang lain seolah lebih besar daripada dosa kita sendiri. Dan kita mulai menganggap diri kita lebih baik atau lebih benar daripada orang-orang tersebut. Mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami yang berdosa ini, kami yang tidak benar ini ya Tuhan, dapat diselamatkan dan dinyatakan benar di hadapan Allah yang kudus ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan karena kecenderungan hati kami yang jahat ini ya Tuhan. Yang seringkali membandingkan diri kami dengan orang lain dan melihat kebobrokan orang lain, dosa orang lain, dan bahkan cenderung merasa diri kami lebih baik daripada orang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Bentuk hati kami untuk senantiasa diserupakan dengan pribadi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Karena salib Kristus, kita yang seharusnya menanggung hukuman malah menerima kemenangan. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih. Tuhanlah keselamatan. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan, Dia kuatkanku untuk melawan. Kan ku pandang surya fajarku, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Sing it, church. Harapanku dalam Tuhan, setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, tapi Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kau ada lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Come on. Siapa
ajal kami menjelang. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelakku pula, Tuhanlah keselamatanku. Lift up your voice, come on. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Give him the glory, church. Mulia bagi Allah, mulia bagi anaknya, mulia bagi Allah. Oh yes Lord, mulia bagi Roh Kudus, Tuhanlah keselamatan. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku. Angkat suaramu, keep your church, come on. Mulia bagi Allah. Mari berikan kemuliaan. Yes, Lord. Mulia bagi Roh Kudus, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah keselamatanku. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang memulai karya yang mulia di salib. Engkau juga adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Dalam setiap musim hidup, kami aman Tuhan, karena kami ada dalam rancangan anugerah-Mu yang sempurna. Nah, hari ini kami mau menyembah Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik. Mari gereja Tuhan, sekali lagi kita satu suara naikkan pujian ini bersama-sama. Come on. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Gereja Tuhan, come on. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami bawa hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai, ya Tuhan, karya yang mulia dalamku. Kau berikan Dia berikan hidupnya sebagai ganti dosa sebagai kita. ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami memuji kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang beranugerah. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan angkat suara bersama-sama. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Yeah. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Oh, turn your eyes Upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Come on. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup Tuhan, dalam dunia yang jatuh dalam dosa, atau mungkin saat ini kami sedang menjalani konsekuensi dari keputusan kami yang salah. Tuhan, kembali biarlah pujian yang kami nyanyikan, kami diingatkan kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang berahmat, Allah yang tidak lagi
mengingat pelanggaran dan dosa kami. Tetapi digantungkan di atas kayu salib. Oleh kematian putramu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kasih-Mu tidak pernah menyerah dalam hidup kami umat-Mu yang tidak setia ini Tuhan. Bantu kami Allah Roh Kudus untuk dapat menghargai, menghormati kasih-Mu dengan hidup kami dan penyerahan diri kami. Dan seturut kebenaran firman yang akan disampaikan dan Injil yang akan diberitakan. Biarlah Tuhan kembali firman-Mu menjadi benih yang ditanam di dalam hati kami. Menata ulang hati kami. Menuntun iman kami kepada pengenalan dan perjumpaan dengan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu atas ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Semua orang percaya katakan, amin. Silakan duduk kembali. Baik saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita membaca satu ayat yang terambil dari Galatia 2, ayatnya yang ke-20 bagian A. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hidup kita, bahkan seluruh yang kita miliki, itu adalah milik Kristus yang telah ditebus untuk kemuliaannya. Sehingga pada waktu kita membawa persembahan syukur kita membawanya dengan ucapan syukur atas kasih-Nya yang tidak terkatakan itu. Kiranya dengan kesadaran ini kita membawa persembahan syukur kita. Saudara dapat memberi dengan cara transfer, scan QRIS atau melalui amplop persembahan yang ada di kursi saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tiada terkatakan itu ya Tuhan bagi hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, yang juga adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami membawanya dengan hati yang bersuka cita, hati yang mengucap syukur ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatunya adalah milik-Mu dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Gibeon Church, saya Elin and this is your Gibeon Weekly News. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds see sun. Kalau aku yang 9 to 5, soalnya itu benar-benar kita kayak benar-benar simulasi kerja, tapi itu juga have fun bareng-bareng sama kelompok. Bisa ngerasain kalau nyari uang tuh pertama capek dan kita harus punya responsibility. Kita juga harus masak sendiri, terus makan malam, makan siang, masak sendiri, semuanya pokoknya bayar. Itu seru banget. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Aktivitasnya main-main rally games. Di situ aktivitasnya seru-seru banget. Kerjasama kelompoknya aku gak nyangka bisa seraket itu kita. Ini yang akan kita hadapi nanti. Namun itu semua itu hanya miniatur aja, seperti yang udah jelasin sama leader-leader di sini. Workshopnya sih tentang finance and budgeting. Wow, itu kayak ternyata nanti real life seberat itu. CV building itu seru banget. Aku mendapat banyak hal sih dari pelajaran dari workshop-workshopnya.
aku belajar kalau ego aku juga harus diturunin dan aku juga harus coba untuk melihat sekitar aku supaya aku nggak terus-terusan berpusat pada diri aku sendiri dan bisa berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah mengenal Injil, memang mungkin kita nggak bisa ngelihat ke depan terlalu jauh ya. Tapi yang saya percaya adalah firman dan Injil itu adalah kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. Yeah. We're gonna be okay. Hati yang telah dimerdekakan oleh Injil akan senantiasa tergerak untuk membagikan pengharapan Kristus kepada sesama. Salah satunya melalui pelayanan perintisan gereja bersama Calvary Gospel Church di Surabaya Timur. Puji Tuhan, dana yang telah terkumpul mencapai 2,4 miliar atau 94% dari total dana yang dibutuhkan. We are deeply grateful for your continuous generosity and partnership in the gospel. Bagi Anda yang rindu untuk terus mendukung gerakan perintisan ini, tersedia QR Code dan nomor rekening di layar ini. Kiranya semakin banyak jiwa yang menemukan Kristus melalui kebenaran Injil. Pastor Tim. Ya. Benar ya, katanya kalau mau masuk CG, mau dibaptis atau mau menikah harus ikut APS terlebih dahulu ya? Jadi gini, bukan tentang harus atau tidak harus. Jadi kelas Anda Pasti Selamat merupakan proses awal bagi Anda yang rindu untuk tertanam dan digembalakan di Gibeon Church Surabaya. Nah, selama 8 kali pertemuan, jemaat akan mempelajari dasar-dasar iman kekristenan serta pandangan teologi dari Gibeon Church. Seperti itu. Nah, kelas Anda Pasti Selamat juga sebagai persiapan yang baik bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. jadi gini teman-teman, kelas ini akan menolong dan memperlengkapi jemaat untuk memahami dan mempertanggungjawabkan iman mereka untuk menghadapi berbagai tantangan zaman dengan dasar kebenaran firman Tuhan, serta mengenal Gibeon Church lebih dekat sebagai gereja lokal, tempat jemaat bertumbuh dan dimuridkan nantinya. Begitu. Pastor Tim. Terus kalau APB itu kayak mana ya? Jadi kelas APB adalah kelas Anda Pasti Berubah. Nah, kelas Anda Pasti Berubah adalah kelas pembekalan yang akan menolong setiap jemaat dalam mengartikulasikan dan menerapkan kebenaran Injil Kristus di dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga jemaat akan mulai melihat bagaimana segala sesuatu di dalam hidupnya diubah oleh pengharapan Injil. Nah, menariknya, banyak exercise dan latihan perenungan yang akan dilakukan di dalam kelas ini. Begitu. Segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Connect Booth Gereja. Di tengah kejenuhan dan padatnya rutinitas, pernahkah Anda merasa hampa dan bertanya-tanya, is this all there is to life? Melalui buku Nothing New Under the Sun, kita diajak untuk melihat pencapaian, rutinitas, dan makna hidup melalui perspektif firman Tuhan. Bukan hanya melalui bukunya, kita juga akan membahas tema ini lebih dalam melalui talk show bersama Pastor Michael Christian dan Saudari Lia dari Yuk Baca Alkitab, dipandu oleh Bapak Iwan dari I Declare. Acara ini gratis dan diadakan secara online via Zoom pada Rabu 19 Agustus pukul 6:30 hingga 8:30 malam. Segera daftarkan diri melalui bit.ly/regisun dan jangan lupa untuk mengunjungi booth Nothing New Under the Sun hari ini di lobi gereja. Get your copy now. Info tadi sekaligus menutup Gibeon Weekly News kali ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Have a blessed Sunday and God bless you. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami, saya tahu banyak tamu-tamu yang hadir dari luar kota. It's been a long weekend. Saya tahu juga banyak jemaat kita yang keluar kota, ya. But welcome, thank you for tuning in. Juga teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, saya juga mengingatkan sekali lagi the new book that is coming out yang ditulis oleh saya dan Pastor Nathan. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit.
Kalau kita mengeluarkan buku itu bukan hanya jualan produk, bukan saudara ya. Karena sebenarnya kami nggak butuh jualan produk. Tetapi Nothing New Under the Sun ini bicara tentang refleksi Injil dari kitab Pengkhotbah. Kalau saudara mendengarkan khotbah, ini kitabnya kitab Pengkhotbah, maka mungkin saudara miss banyak hal. Ya, biasanya saudara go very fast. The sermon goes very fast. Saudara mungkin bisa diskusi di small group. Tapi kalau saudara baca buku, you can do it on your own pace. Saudara bisa melakukannya pelan-pelan. Itulah sebabnya di setiap section dari buku ini, kita selalu ada stop and reflect. Why don't you stop and reflect dan menelaah isi hatimu. Nah di situ saudara ada tempat untuk menulis dan yang lain-lain. Dan itulah sebabnya kalau saudara baca buku, saudara bisa merenungkan dan menelaah isi hati saudara lebih dalam. Nah itulah sebabnya kami ingin membawa saudara di dalam journey untuk supaya hati saudara dikalibrasi terus menerus. Dan juga ini bisa dibagikan kepada orang lain. Lagi pula tidak ada satu peser pun dari keuntungan dari ini masuk ke Gibeon Church atau ke saya atau Pastor Nathan yang menulis buku ini. Oke? So ini biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah sebelum kita masuk dalam khotbah juga, mari sama-sama kita sejenak mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita di Flores yang terdampak gempa bumi. Saudara di seluruh dunia saat ini dalam beberapa hari ini ada 64 gempa bumi. Ya kita sudah tahu ya, kita ada di ujung dari akhir zaman. Dan kita mendoakan untuk teman-teman kita yang ada di Flores, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak keluarganya yang masih hilang. Sebagai tubuh Kristus, mari sama-sama kita mendoakan mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami di Flores, di NTT, di ND yang terdampak gempa di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka yang saat ini berjuang, bagi mereka yang kehilangan sanak keluarganya, kasih penghiburan. Perlindungan bagi mereka yang saat ini lemah dan rentan, dan pemulihan bagi mereka yang saat ini sedang sakit, terluka, dan mengalami goncangan jiwa. Tolong para petugas, relawan, tenaga medis, bahkan gereja, semua yang sedang menolong di sana, berikan hikmat kekuatan kepada mereka. Dan di tengah semua yang terguncang, biar semakin banyak orang dapat melihat kebutuhan mereka akan Engkau. Biarlah mereka juga dapat mengalami Engkau, Tuhan tetap dekat kepada umatnya dan menjadi pengharapan yang tidak tergoncangkan. Biarlah ini adalah kesempatan di mana Injil dapat diberitakan di sana dengan lebih luas. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang aman di tempat ini, biarlah kami juga tidak nyaman dalam keamanan kami, tapi kami terus berjaga-jaga. Dan biarlah hati kami pun juga bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita ada di dalam minggu keempat dari khotbah berseri kita, When Jesus Gets Personal. Dan hari ini, kalau minggu lalu kita belajar tentang Pastor Nathan memberikan sebuah khotbah yang luar biasa mengenai seorang pemuda yang kaya, penguasa muda yang kaya. Hari ini kita akan masuk di dalam cerita Sakeus, When Jesus Calls Your Name. Nah saudara, kalau minggu lalu kita pelajari tentang penguasa muda yang kaya itu di kitab Markus. Di Synoptic Gospel ada kisah serupa yang ditulis di Lukas 18. Jadi kalau kita baca Lukas 18, ceritanya itu persis seperti yang dikhotbahkan oleh Pastor Nathan di Markus 10. Dan tanpa kebetulan Lukas 18 membawa kita ke Lukas 19. Kalau Lukas 18 bicara tentang penguasa muda yang kaya yang gak mau meninggalkan hartanya dan pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Nah Lukas 19 ada seorang yang kaya juga namanya Sakeus. Dan kalau Lukas 18 si orang muda kaya itu menolak Yesus, malah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Yang satu memegang kekayaannya dan tidak bisa melepaskannya. Tapi Sakeus ini disentuh oleh anugerah dan kekayaannya tidak lagi menjadi tuannya. Dan kita akan belajar sesuatu hari ini. Kita akan membaca bersama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara bacakan yang genap. Kita akan membacanya bergantian, oke? Lukas 19 ayat 1, saya bacakan dulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4, maka
lalu memanjat pohon ara untuk yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, saudara. Dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu, hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, baca semuanya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Beginilah firman Tuhan. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini, saudara. Saudara tahu nggak apa bedanya being noticed, dilihat, dengan being known, benar-benar dikenal. Karena ternyata kita bisa sangat dinotis, sangat kelihatan, orang banyak melihat Anda, tetapi belum tentu saudara benar-benar dikenal. Saudara, kita hidup di zaman yang hampir semua orang kepingin dinotis, dilihat. Kita post di Instagram, TikTok, Facebook, apapun itu supaya saudara dilihat. Kita melakukan banyak usaha untuk achieve something, supaya saudara diakui. Kita membangun reputasi supaya orang tahu siapa kita. Tapi ironisnya, semakin banyak orang tahu tentang kita, semakin banyak follower kita, semakin saudara terkenal, semakin banyak orang mengenal tentang kita, gak banyak orang yang kenal siapa kita. Mungkin justru semakin sukses saudara, semakin susah untuk saudara jujur terhadap siapa saudara. And semakin sulit kita menjawab satu pertanyaan. If they or you really know me, would you still want me? Maksudnya apa? Kalau uangmu hilang, kalau posisimu hilang, kalau pengaruhmu hilang, kalau prestasimu hilang, kalau image yang kamu bangun selama ini runtuh, do you think anybody still want you? Bukan versimu di Instagram, bukan versimu yang kamu bangun di kantor, bukan versimu di gereja, versi yang sudah diedit, dipolis supaya acceptable di depan banyak orang, but the real you. Dengan ambisimu, dengan insecurity-mu, dengan dosamu, dengan hal-hal yang kamu malu ceritakan kepada orang lain, dengan kebobrokanmu, kejahatan hatimu. Dan mungkin kalau sampai ada orang tahu hal itu, kalau benar-benar orang kenal saya, mau gak mereka sama saya? Do they still really want me? Nah, ini saya rasa merupakan sesuatu yang Sakeus alami. Karena dikatakan ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, perhatikan ada dua detail yang Lukas berikan kepada kita, yaitu apa? Chief tax collector. Jadi itu yang pertama, chief tax collector, dan dia wealthy, kaya. Jadi perhatikan saudara, Sakeus ini bukan sekedar pegawai pajak. Sakeus bukan sekedar staf junior tukang pajak, bukan. Dia bukan orang yang baru mulai membangun karir, but he was the chief. Dia kepalanya. Dia berada di sebuah sistem yang membuat dirinya sangat kaya. Dengan kata lain, Sakeus bukan sesuatu yang banyak orang menghabiskan. Sakeus punya sesuatu yang banyak orang ingin dapatkan dalam seluruh hidupnya. Dia punya money, he got power, he got position, he got influence. Jadi kalau hidup ini seperti sebuah tangga, Sakeus made it to the top. Right, saudara? But there is a problem. Dia kaya, tetapi kekayaannya mengorbankan banyak orang. Dia punya power, tapi power itu membuatnya isolated. He feel lonely. Banyak orang tahu namanya Sakeus, namun mereka benci namanya. Nah saudara, untuk memahami masalahnya kita perlu tahu sedikit bagaimana masyarakat saat itu memandang seorang pemungut cukai, saudara ya. Orang Yahudi hidup di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Dan pemungut cukai adalah sesama orang Yahudi yang bekerja untuk sang penjajah Romawi ini. Dan kerajaan Romawi menentukan berapa pajak yang harus dikumpulkan. Tetapi pemungut cukai itu bisa mengambil lebih banyak.
Dan selisihnya masuk ke kantong mereka sendiri. Dan tentara Romawi itu berada di belakang mereka sebagai backingan. Jadi bayangkan Anda menghasilkan kekayaan dengan membantu penjajah memeras bangsa Anda sendiri. Dan Sakius bukan sekedar salah satu dari pemungut cukai, tapi dia kepalanya. Jadi kalau pemungut cukai itu dibenci, Sakius mungkin orang yang paling dibenci di seluruh Yeriko. Karena dia kepalanya. Dia kaya, dia punya posisi, dia punya power, dia punya influence. Tetapi kekayaannya mengorbankan relationship-nya. Dan powernya membuat dia kesepian. Orang mungkin takut sama dia, orang mungkin tahu namanya, tapi orang benci dia, bukan kagum sama dia. They knew his name, but they hated his name. Nah, disinilah tensionnya. Yang menarik adalah Sakius masih cari sesuatu. Apa yang masih dicari seseorang yang kelihatannya sudah memiliki semuanya? Nah, disinilah poin saya ada 3, saudara. Yang pertama adalah dilihat semua orang, tapi tidak pernah dikenal siapapun. Kemudian yang kedua, perjumpaan yang tidak pernah terbayangkan. Kemudian yang ketiga, anugerah yang menata ulang seluruh kehidupan. Kita akan mulai dengan yang pertama, dilihat semua orang, tapi tidak pernah dikenal oleh siapapun. Ya, yang siap belajar katakan yes. Nah, saudara, ada label yang melekat pada nama Sakius. Saudara gini ya, kalau saudara di Surabaya gitu ya, saudara lagi duduk di kafe yang trendy, rame, tiba-tiba ada satu orang terkenal masuk, tapi terkenalnya bukan terkenal karena dia baik, tapi terkenal skandalnya. Langsung saudara, dia begitu masuk sama teman-temannya langsung semua pada apa? Bisik-bisik. Oh, ini loh orangnya, ini loh orangnya. Ini toh. Oh, iki sugih tapi duit panas. Wah, gitu kan saudara ya. Ya, ini tuh orangnya. Oh, ini orangnya. Oh, iki gendakane iku. Oh ya. Oh, iki ani-ani. Ya, gitu saudara ya. Orang kaya tapi wah, kayanya ya bisa dipertanyakan. Oh, jadi sebenarnya kalau zaman dulu ada seperti itu, label yang melekat pada Sakius, koruptor, pengkhianat, kaya tapi licik, pendosa. Sekarang juga sama seperti itu. Kita punya orang yang kita kasih label ke orang-orang yang kita tahu. Orang yang terkenal dari skandalnya, orang yang terkenal dari kegagalan rumah tangganya, orang yang terkenal dari utangannya sama siapa. Bayangkan saudara bisa tahu dia utang sama siapa. Loh, kok bisa gitu saudara. Orang yang dikenal karena nama buruknya. Di kota Surabaya kita cepat sekali tahu, baca status siapa punya koneksi siapa, siapa punya bisnis, anaknya siapa, siapa tinggal di kawasan mana. Dan tanpa sadar kita bisa memperlakukan manusia, kita tahu banyak hal tentang mereka, kita kasih label mereka. Tapi pertanyaannya, do we really know them? Do you really know that person? Apa yang menjadi struggle-nya mereka? Manusia tetap manusia loh saudara. Banyak orang seen but not known. Sakius was seen by everyone, but was he really known by anyone? Sakius dilihat banyak orang, tetapi apakah ada yang benar-benar mengenal pribadinya? Saudara, kita bisa punya banyak follower, tapi belum tentu kita punya teman baik yang benar-benar mengenal kita. Tempat aman dan jujur. Kita bisa punya banyak kontak, tapi belum tentu saudara punya real komunitas yang otentik. Saudara, kita bisa punya banyak transaksi, koneksi, tapi gak punya relasi. Ada orang yang kelihatannya kuat, gak bodoh, gak butuh apa-apa, gak pernah minta tolong, tapi hatinya menjerit, menangis. Ada orang yang terlihat sangat sukses, tapi setiap malam gak bisa tidur, karena pikirannya penuh dengan ketakutan. Sakius dikenal sebagai orang berdosa, ini yang dipakai oleh Alkitab. Tapi mungkin sebelum orang banyak memanggil dia orang berdosa, dia sendiri sudah hidup dengan sense bahwa dirinya dilihat dengan label. Dan itu membawa kita kembali kepada tema poin yang pertama. Dilihat semua orang, tapi tidak sungguh-sungguh dikenal. Nah, apa yang terjadi dengan cerita ini? Orang yang punya posisi, orang yang punya power, orang yang punya segalanya, tapi sendirian, lonely. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Iya, untuk melihat orang apakah Yesus. Sakius ingin mengetahui, who is Jesus?
Ada curiosity, ada restlessness. Ada sesuatu di dalam diri Sakius yang mendorong seorang seperti dia melakukan sesuatu yang tidak respectable. Coba apa yang dikatakan ayat 4. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka lu memanjat pohon ara. Coba saudara lihat, ada sesuatu yang mendorong seorang yang punya kedudukan seperti dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Coba saudara lihat ya. Chief tax collector, orang kaya dan berkuasa, orang yang mungkin terbiasa nyuruh orang lain bergerak untuk dia. Dia lari seperti anak kecil. Saudara, di zaman kuno, dalam budaya kehormatan zaman itu, pria dewasa yang terpandang tidak mungkin berlari-lari seperti anak kecil. Dia ada orang lain lari untuk dia. Dia punya budak yang lari untuk dia. Dia punya bodyguard yang lari untuk dia. Tapi dia berlari. Dan gak cuma berlari, dia ngapain? Manjat pohon. Apalagi manjat pohon. It was beneath his dignity. Ini kehilangan harga diri. Dari sini kita bisa melihat ironi. Saudara perlu mengerti. Kenapa kok Sakius itu digambarkan rela manjat pohon? Karena gini saudara, ada beberapa komentar yang stop di sini dan menyoroti kehidupan Sakius. Saudara tahu nggak, Sakius menghabiskan seluruh hidupnya climbing the ladder of social status. Dia memanjat tangga ekonomi, dia manjat tangga sosial, dia manjat tangga kuasa. Dan akhirnya dia berhasil sampai kepada puncaknya. Karena itu dia naik lebih tinggi daripada semua orang. Nah saudara, disinilah kita bisa melihat. Mungkin Anda bisa naik dalam social ladder di paling tinggi. Atau economic ladder jadi paling sugih. Di tangga kuasa paling powerful. Tapi tetap tidak menemukan apa yang dicari oleh jiwa Anda. You can be successful without becoming satisfied. Anda bisa punya lebih banyak, tapi belum tentu pernah merasa cukup. Nah, saya mau stop di sini dulu. Karena kalau kita mau lihat hidup kita, sebenarnya kita punya statement yang mirip dengan Sakius. Hampir semua manusia punya kalimat di hati seperti ini. When I get there, then I will be happy. Kalau aku, bisnisku, komisiku mencapai angka segitu, then I will be settled. Kalau akhirnya aku punya rumah seperti itu, I will be happy. Kalau aku menikah sama dia, I will live a life happily ever after. Kalau aku punya anak, I will be okay. Kalau aku dapat posisi itu, I will be okay. Kalau akhirnya keluargaku mengakui aku akan happy. Bahkan dalam pelayanan para hamba Tuhan, kalau gerejaku, ministriku dipakai Tuhan dan bertumbuh, kalau orang menghormati aku sebagai pemimpin, then I know I matter. Betul saudara? Saudara perhatikan hal-hal yang saya sebutkan itu semua. Gak jahat. Money gak dosa, family bukan dosa, achievement bukan dosa, karir bukan dosa, ministry apalagi bukan dosa. Kapan hal-hal baik itu berbahaya? Kalau sudah di Gibeon Church sudah tahu jawabannya. Ketika kita meminta hal-hal baik untuk berfungsi menjadi juru selamat. Kapan itu? Kalau kita jadikan itu sumber ultimate identity kita, keamanan kita, kenyamanan kita, signifikansi kita, maka hal-hal itu menjadi berhala. Kalau kita katakan kepada karir, give me identity. Kalau kita katakan kepada uang, give me security. Kalau kita katakan kepada relasi, tell me I'm lovable. Kalau kita katakan kepada anak kita, make me proud of myself as a mom, as a dad. Kalau kita katakan kepada pelayanan, prove me that my life matters. Saat sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang ultimat, hal itu menjadi berhala. Karena kita meminta ciptaan untuk melakukan apa yang sang pencipta saja bisa lakukan.
good things makes terrible God. Saudara, kalau kita bicara tentang uang, Pengkhotbah 5 ayat 10. Ayo baca sama-sama Pengkhotbah 5 ayat 10. Baca 1, 2, 3. Siapa mencintai uang? Nah, itu saya bahas di sini. Sedikit promosi, saudara. Nah, ini saya tulis di sini. Ah, ini. Semakin banyak kita punya, semakin sedikit kita puas. Loh, kok bisa? Ada yang bilang, gak mungkin pastor. Yang ngomong gak mungkin berarti kamu belum punya banyak. Ya kan? Karena masih berangan-angan. Ya kan? Saudara, Alkitab gak berkata gini, orang yang gak punya uang tidak puas. No. Dia bilang apa? Orang yang mencintai uang tidak akan dipuaskan oleh uang. Saudara, uang bisa beli banyak barang. Tapi uang tidak bisa beli kata rasa cukup. Uang bisa beli kasur yang paling mahal. Tapi nggak bisa menjamin kenyenyakan tidur. Uang bisa beli security system, bahkan hire bodyguard. Tapi belum tentu bisa memberikan peace, damai. Uang bisa banyak membuat kamu punya banyak teman. Tapi belum tentu menjamin persahabatan yang tulus. Uang bisa bikin saudara diketahui namanya dengan banyak orang. Tapi apakah saudara benar-benar dikenal pribadimu? Saudara, Lukas 12 ayat 15, Yesus waktu dia memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, dia berkata begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamatan. Sebab, sama-sama baca, walaupun, 1, 2, 3. Walaupun hidupnya tidaklah tergantung. Nah, tapi kan dunia berkata apa? Apa kerjaanmu? Rumahmu di mana? Omsetmu berapa? Mobilmu apa? Koneksimu siapa? Saudara, kalau identitas kita dibangun di atas semua ini, yang fana ini, atas performance, you will never stop performing. Dan Injil membebaskan kita dari hal itu. Saudara, pertanyaan reflektifnya sebelum kita move on kepada poin yang kedua. Pertanyaan diagnostik. Apa yang memiliki hatimu? Apakah Anda punya uang? Atau uang yang memilikimu? Apakah Anda punya karir atau karir yang memilikimu? Apakah Anda mengasihi anakmu atau keberhasilan anakmu yang menentukan harga dirimu? Apakah Anda melayani Tuhan atau keberhasilan pelayananmu yang akan membuatmu merasa berarti? Apa yang kalau Tuhan ambil, hatimu akan berkata, please God, don't. Anything but that. Kalau kamu ambil itu, hidupku hancur. Pertanyaan diagnostik. Coba tanyakan. Kalau saudara menemukan ini, bertobat. Saya mau kasih bukan pertanyaan diagnostik aja, pertanyaan hipotesis. Andaikan. Katakan sama-sama andaikan. Karena gini saudara, kalau misalnya saudara gagal, terus saudara akan ngomong gini, kalau aku berhasil aku pasti akan happy. Kenapa? Karena Anda gagal. Kalau Anda kaya, terus Anda ngomong kayak begini, ya mungkin Anda masih belum cukup kaya. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar berhasil dan kamu benar-benar kaya dan kamu dapetin semua seperti yang Sakyus punya, power, position, money, he's at the top, chief. Terus dia pikir dia akan happy, dia pikir dia akan puas. Terus begini, tanyanya gini, andai, katakan sama-sama andai, ya andai. Bagaimana jika hal yang selama ini kamu harapkan bisa membuatmu puas, happy, menyelamatkanmu, ternyata sama sekali gak membuat kamu happy, puas. What if the thing that you've been asking to save you simply cannot save you? Dan mungkin Sakyus berada di sana. Sakyus kaya, Sakyus powerful, dan Sakyus masih pengen tahu siapa Yesus. Padahal Sakyus punya segalanya. Bahkan dia rela kehilangan harga dirinya untuk manjat pohon. Kita masuk dalam poin yang kedua. Perjumpaan yang tidak pernah dibayangkan. Nah saudara, coba bayangkan begini ya ceritanya. Jadi the crowd, semua orang mengelilingi Yesus. Tiba-tiba saudara lihat satu orang kecil lari ke depan. Gitu. Saudara mungkin bingung, siapa itu ya? Gitu. Yang lain bingung kan? Lari ke depan, mendahului, naik pohon. Nah, ada salah satu komentari yang pada waktu saya studi ini zoom in di sini. Jadi
Mungkin dia pikir, Sakius pikir, kalau aku naik pohon ini di situ aku aman. Kenapa kok dia merasa aman? Karena gini, kalau di pohon, it's close enough to see, but far enough to be seen. Jadi cukup dekat untuk melihat, tapi cukup jauh untuk dilihat. Gak ada orang yang tahu lah. Nah terus kemudian, saya mau stop di sini. Bukankah banyak orang memperlakukan Yesus seperti ini? Kita mau dekat sama Yesus, cukup dekat untuk dapat berkat. Tapi jangan terlalu dekat. Nanti harus terlalu radikal disuruh ikut care group, APS, APB, wis gak gitu. Bolehlah dekat. Lumayan. Soalnya kalau di sini gospel itu wah, merenyuhkan hati. Wah, kan gitu. Tapi ojo terlalu deket-deket, fanatik atau nanti kecewa. Nah, gitu. Saudara, bisa? Jangan terlalu jauh. Kita mau worship, tapi jangan sentuh bisnisku. Jangan sentuh pacaranku yang tidak kudus ini. Jangan sentuh my secret life. Aku memang kepahitan, susah. Dendam kesumat sama dia, enggak bisa. Tapi kalau kita His glory and my God, ya aku bolehlah nyanyi. Itu is good, is good. Tapi kalau itu, mau enggak bisa. Jangan sentuh ambisiku. Saudara, kita nyaman dengan Yesus selama kita masih ada di luar. Belum sampai Yesus itu masuk rumah. If that's you, this message is for you. Tapi yang menarik ya saudara, you cannot run away. Dimanapun saudara berada, Tuhan mengasihimu. Dan lihat, Yesus berhenti. Lihat ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Baca sama-sama. Iya apa? Melihat ke atas. Stop dulu ya. Bayangkan saudara. Ini orang banyak. Sakius pikir dia aman. Close enough to see but far enough to be seen. Tiba-tiba Yesus berhenti di pohon itu. Dia ngelihat ke atas. Kemudian apa? 1, 2, 3 dan berkata, Sakius segeralah turun sebab aku harus menumpang di rumahmu. Yesus memanggil nama Sakius. Apakah dia bilang, hei tax collector, hei pendosa, bertobatlah? Enggak. Hei orang pendek? Enggak. Kekurangannya tidak disebut, dosanya tidak disebut. Hei orang kaya, kekayaannya enggak disebut. Aibnya tax collector enggak disebut. Dia bilang apa? Sakius. Saya mau kembali ke pertanyaan opening. Apa bedanya being noticed and being known? Orang banyak ngelihat Sakius, tahu tentang Sakius, tapi nggak ada yang benar-benar mengenalnya. Tiba-tiba Yesus berhenti di bawah pohonnya, manggil nama seolah-olah dia kenal Sakius. The crowd only notice Sakius. The crowd only see Sakius. The crowd only know about Sakius. But somehow Jesus knew who Sakius is. Saudara, bukankah ini cerita kita semua? Tuhan tahu ceritamu. Mazmur 139 ayat 1b. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4 baca sama-sama. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui. God knows you. Dia tahu di mana tidak ada orang yang tahu. Dia tahu motivasi di balik pemberianmu. Dia tahu motivasi di balik pelayananmu. Dia tahu insecurity di balik ambisimu. Dia tahu kesombonganmu di balik teologimu. Dia tahu ketakutanmu di balik kontrolmu. Dia tahu your bitterness, kepahitanmu di balik senyumanmu. Dia tahu semua yang kamu sembunyikan. Orang banyak mungkin tahu tentang Sakius, tapi Yesus benar-benar mengenal Sakius. Nah, saya mau stop di sini dan menyorotkan fokus kita kepada orang banyak. Karena setelah Yesus memanggil nama Sakius, Yesus juga mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu.
Dan ada sesuatu yang orang banyak itu lakukan. Ayat 7, saya lompat ayat 7 dulu. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya apa? Oh, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah saudara, orang banyak ini mungkin tahu tentang dosa Sakius. Bahkan ada yang dirugikan oleh Sakius, dan Sakius memang korupsi dan memang ada victimnya. Tapi masalah dari orang banyak itu, mereka melihat dosa Sakius, tapi mereka tidak melihat bahwa mereka pun sebenarnya sama berdosanya dengan Sakius. Bukankah itu seperti katekismus kita tadi? Waktu Pastor Eric cerita bagaimana dia dapat 60, terus teman-temannya dapat 40, 30, 25. Terus dia merasa apa? Wah, aku lebih baik daripada mereka. Tapi kalau 60 dibandingkan 100, kita semua sebenarnya fall short. Kita semua sebenarnya pendosa. Nah kalau saudara baca kitab Lukas 18 itu di awal ada orang Farisi yang berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku puasa 2 kali seminggu, aku memberi perpuluhan, aku melayani engkau tidak seperti pemungut cukai ini." Itu self-righteousness. Inilah yang saya mau bahas sedikit, saudara. Self-righteousness. Biasanya berkata, saya memang gak sempurna, tapi at least aku gak seperti dia. Saya memang punya banyak kelemahan, but at least keluarga saya gak seperti mereka. Saya memang berdosa, but at least saya tidak melakukan dosa seperti itu. At least saya gak selingkuh, at least saya gak korupsi. Saya memang gak sempurna, but at least teologiku gospel. Dan ini mengerikan, kita bisa dekat dengan Yesus dan masih hidup dari membandingkan diri seperti itu. Disinilah kita bisa melihat apa yang Yesus lakukan itu sebenarnya sangat menyinggung. Grace is offensive. Menyinggung, menyentil para kaum yang merasa benar dan lebih baik daripada orang lain. Itulah yang namanya self-righteousness. Karena anugerah, grace itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada orang yang gak layak. Makanya grace itu dikatakan skandal. Saudara, kasih karunia terasa indah saat diberikan kepada kita. Namun bisa terasa ofensif atau menyinggung ketika diberikan kepada orang yang menurut kita tidak layak. That's why grace is offensive. Kita suka amazing grace. Tapi diam-diam kadang di hati kita tambahkan amazing grace buat saya, bukan buat dia. Kita suka seperti itu. Of course kita gak nyanyi seperti itu. Tapi kita sebel kalau orang yang baru aja bertobat dapat berkat terobosan. Aku melok kabeh gak dapat terobosan. Kapan terobosanku? Saudara sebel. Saudara, kita sering begitu ketika orang yang pernah gagal diberi kesempatan baru. Ketika orang dengan masa lalu gelap dipulihkan Tuhan. Orang kayak gitu kok bisa jadi core team di CG. Orang kayak gitu kok bisa jadi pemimpin. Ketika orang yang kita anggap gak layak menerima belas kasihan Tuhan. Dan lihat bagaimana Yesus memberikan anugerah kepada Sakius. Ayat 5b. Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus di sini sangat kuat. Ini perjumpaannya gak random, saudara. Ini adalah divine necessity. Yesus yang berinisiatif. Dia gak bilang begini, Sakius kalau sempat ya, nanti aku tak mampir di rumahmu. Nah itu saya. Kalau sempat ya, gitu saudara. Tapi Yesus harus. Yesus gak bilang gini, kalau rumahmu sudah bersih ya, kalau hidupmu sudah rapi, kalau kamu sudah bayar semua yang kamu rugikan, kamu bayar balik, baru aku akan numpang di rumah. No, Sakius belum melakukan restitusi apapun. Sakius belum bertobat, Sakius belum membuktikan apapun. Yesus yang berinisiatif untuk masuk ke rumah Sakius. Disinilah bedanya religion and gospel. Religion, kamu berubah dulu untuk diterima. Tapi disinilah kabar baik Injil. Kamu diterima terlebih dahulu. Baru kamu dimampukan berubah. Yang setuju katakan amin. Kita sering membalik urutannya. Kalau kamu sudah rapi baru kamu bisa datang. Kalau kamu sudah bebas dari dosa ini baru kamu bisa melayani atau baptis. Itu seperti mandi dulu sebelum masuk ke kamar mandi. Gak bisa saudara. Kita datang kepada Kristus bukan karena sudah berubah.
Tapi justru karena kita tidak mampu mengubah diri kita tanpa anugerah pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Roma 2 ayat 4 berkata, karena kemurahan Allah saja menuntun kita kepada pertobatan. The order of grace. Katakan sama-sama, the order of grace. The order of grace itu apa? Penerimaan mendahului perubahan. Acceptance precedes transformation. Sakyus belum memberi setengah hartanya, belum restitusi, belum membuktikan apapun. Tapi Yesus yang mengambil inisiatif. Bukankah itu merupakan kabar baik? Dan kemudian lihat ayat 6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Sakyus segera turun dan apa? Menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, masalahnya belum selesai. Orang masih banyak membenci Sakyus, konsekuensinya masih ada. Tapi ada joy. Joy-nya Sakyus bukan masalahnya hilang. Bukan, saudara. Tapi sukacitanya Sakyus adalah Yesus mau sama dia. Yesus mau menumpang di rumahnya. Jesus wants to be with me. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita dengar. Banyak orang memperlakukan hubungan dengan Tuhan seperti kontrak. Saya doa, Tuhan berkati. Saya beri, Tuhan tambahkan berlimpah-limpah. Saya taat, Tuhan jaga hidupku supaya nyaman. Kalau Tuhan tidak melakukan bagiannya, kita marah. Karena sebenarnya di dalam hati kita, Yesus hanyalah alat untuk mendapatkan sesuatu. Tapi lihat, Sakyus menganggap Yesus bukan alat. Sakyus melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat Kristus sebagai something, the treasure yang dia hargai. Kristus adalah harta kita yang sesungguhnya yang paling berharga. Bukanlah sarana untuk mendapatkan harta dunia. Jesus becomes the treasure. Dan ketika seseorang melihat itu, sesuatu terjadi di dalam hatinya. Dan sekarang something very strange happened to Sakyus. Kita masuk ke poin yang ketiga. Anugerah yang menata ulang seluruh kehidupan Sakyus. Setelah orang-orang bersungut-sungut, tiba-tiba ayat 8. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Sebentar. Orang yang sepanjang hidupnya meres orang, eksploitasi orang lain untuk dapetin duit. Selalu pakai money untuk dapetin power. Tiba-tiba tangan yang selama ini genggam mulai dibuka. Duit kehilangan kekuasaan. Coba saudara lihat, setengah. Restitusinya berapa? 4 kali. Saudara, kalau di sini ada yang akuntan, coba hitung-hitungan. Gak masuk hitungannya. Betul gak saudara? Ini bukan orang yang sedang tanya begini. Apa sih minimumnya untuk aku ngasih berapa persen sih supaya aku oke dengan Tuhan dan tetap diberkati tapi juga gak kena kutuk. Itulah kita. Betul atau betul saudara? Itu kita. Bisa berapa sih ngasihnya supaya Tuhan tetap senang, aku juga bisa dapat berkat, tapi ya jangan terlalu banyak. Itu kita negosiasi. How little can I give and still be okay with God? Itu kita. But something has changed. Ini hati yang mulai ditata ulang oleh Injil. Sakyus gak hanya merasa bersalah. Dia tanya, siapa yang aku rugikan? Apa yang aku harus kembalikan? Tiba-tiba pertobatannya menggerakkan hatinya, mengubahkan motivasinya. Pertobatan sejati selalu bergerak menuju kepada transformasi kehidupan, perubahan hidup. Saudara perhatikan urutannya. Sakyus gak memberi supaya Yesus masuk rumah. Yesus sudah menerima dia, Yesus sudah masuk rumah. Dan hatinya digerakkan. Dia melakukan restitusi karena digerakkan. Karena penerimaan Yesus. Karena Yesus mau sama dia. Karena Yesus ada di rumahnya. Jesus already call him
Jadi perhatikan di sini saudara, perubahan adalah buah anugerah, bukan harga anugerah. Yang setuju katakan amin. Saudara baca sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Di bawah kita semua sudah tahu, tapi kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang meremegahkan diri. Ayat 10-nya lihat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, disinilah saya mau jelaskan ayat ini. You are not saved by works. Akar dari keselamatan kita adalah anugerah. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau saudara sudah diselamatkan bukan berarti saudara bisa hidup sembrono. But saved for works, untuk perbuatan baik. Buahnya selalu transformasi kehidupan. Anugerah yang menerima Sakeus, anugerah yang menerima saudara, pasti anugerah yang akan menata ulang hidup saudara. Anugerah menerima kita apa adanya, namun anugerah tidak membiarkan kita apa adanya. Kalau kita berkata saya sudah diterima oleh anugerah, saya mau hidup seenak jidat saya, itu bukan Injil. Sakeus gak berkata, great, Jesus accepts sinners, aku akan teruskan bisnis lamaku. Tidak. Anugerah comes before change, but grace never leaves you unchanged. Repentance dari Sakeus sangat konkret. Dia gak hanya nangis, dia gak cuma hanya tersentuh. Berapa banyak orang Kristen kadang-kadang cuma hanya nangis dan tersentuh. Habis itu pulang tidak berubah apa-apa. Saya berdoa supaya saudara waktu nangis dan tersentuh, something happen in your heart to change you. Dia berkata, siapa yang aku rugikan, aku akan kembalikan. Setengah hartaku tak kasihkan. Saya gak bilang saudara harus melakukan itu. Tapi what happened inside of your heart, that's what matters. Nah kalau saudara saya mau kontraskan seperti ini. Coba lihat ya. Lukas 18, Markus 10 minggu lalu. Penguasa muda kaya. Kelihatannya lebih baik daripada Sakeus, betul gak saudara ya? Tapi gak sanggup melepaskan hartanya. Lalu apa? Ketemu Yesus, dikasih perkataan Yesus, pergi dengan sedih. Sakeus sama-sama kaya, tidak mulia. Dia lebih buruk daripada penguasa muda yang kaya. Menemukan sukacita di dalam Kristus. Lalu hartanya tidak lagi menguasainya. Malah ngasih hartanya semua, mengembalikan 4 kali lipat. Saya mau tanya sama saudara, apa rahasia perubahannya? Apa bedanya? Saudara, ini bukan masalah willpowernya Sakeus. Mungkin saudara berpikir, oh mungkin Sakeus punya komitmen. Bukan. Ini adalah anugerah dari Kristus yang menangkap hati Sakeus. Sakeus menemukan harta yang lebih berharga. Saudara, saya mau mengutip sebuah buku dari Explosive Power of a New Creation, Thomas Chalmers. Dia bilang begini, baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama kutipan ini. 1, 2, 3. Kasih yang mulia dan indah menggantikan kasih yang lebih rendah, yang tidak mampu memuaskan. Saudara, cara terdalam untuk melepaskan cinta lama itu bukan hanya ngomong stop mengasihi itu. Gak bisa saudara. Harus menemukan cinta yang lebih indah. Ketika hati saudara menemukan Kristus sebagai harta yang lebih indah, maka harta-harta lain yang fana kehilangan kuasanya, kehilangan belenggunya. Seperti Matius 13 ayat 44 ada perumpamaan orang yang menjual semua hartanya dengan sukacita karena menemukan harta yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah saudara melihat bahwa Tuhan, Kristus, Yesus adalah harta yang lebih besar? Dan lihat apa yang terjadi. Sakeus treasure-nya berubah. Dan ayat 9 dikatakan gini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Identitasnya berubah. Yesus gak bilang Sakeus jadi lebih nice. No. Sekarang Sakeus jadi lebih jujur. Bukan. Tapi anak Abraham. Orang banyak melihat Sakeus itu outsiders. Orang yang ditolak, orang luar, pengkhianat, pendosa. Tapi Yesus bilang, he is family.
He is a son. Dia adalah anak Abraham. Bahasa Inggrisnya sons of Abraham. Saudara, ini luar biasa sekali. Yesus berkata he belongs. Dan saudara tahu ayat 10. Akhirnya kita sampai ke ayat terakhir. Ayat yang menjelaskan seluruh cerita. Dan saya ingin kita membacanya pelan-pelan. There is a plot twist there. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wait. Anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wait. I thought dari awal ceritanya siapa yang kita pikir sedang mencari? Sakeus. Dia yang lari, dia yang manjat, dia yang mau lihat siapa Yesus, dia yang ingin tahu siapa Yesus. Dari awal sampai akhir kita berpikir Sakeus yang cari. Sakeus is the seeker. But at the end, Yesus berkata anak manusia datang untuk mencari. Wait, there's a plot twist. There's a gospel connection. Bukan Sakeus yang mencari. Ternyata Yesus yang sedang cari dia dari awal. Dia pikir dia cari Yesus. Ternyata Yesus yang sedang mencari dia. Dia pikir dia perlu naik cukup tinggi untuk melihat Yesus. Tapi Yesus datang di bawah pohonnya. He thought he was looking for God. But actually God was looking for him. Yesus pakai kata-kata lost. Hilang. Lost people need to be rescued. Orang yang hilang perlu diselamatkan. Orang yang lost gak butuh 5 step untuk dapetin terobosan. 5 nasihat untuk berbuat baik. Kalau seorang tersesat di hutan gelap, gak ada signal, gak tahu arah, Anda gak bisa cuman kirim quote, oh you can do this, atau wisdom, 5 steps to find your way. No, somebody need to find him. Somebody need to rescue him. Inilah perbedaan dari agama dan Injil. Agama berkata, kamu yang harus cari, kamu yang harus naik untuk cari Tuhan. Tapi disinilah perbedaan Injil. Tuhan yang turun untuk cari saudara. Tuhan yang beranugerah untuk menyelamatkanmu. That's the difference. The gospel is God come down searching for sinners. Kekristenan bukan manusia yang naik, namun Tuhan yang turun mencari manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, I came to seek and save. To save ini sangat humbling. Kalau kita bisa diselamatkan karena kita berbuat baik, kita bisa bangga. Kalau kita bisa diselamatkan karena kita beragama, kita bisa sombong, saudara. Kita bisa merasa superior. Kita bisa berkata, I did it. No, you cannot. Salvation is this. I was lost. Aku tersesat. Aku terhilang. Aku binasa. Tapi but God found me. Gak ada tempat untuk kesombongan. And how did he do it? Bagaimana Yesus bisa menerima Sakeus? Yesus belum melakukannya. He's on the way. Petunjuknya di ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kemana dia? Kemana dia waktu ketemu sama Sakeus? Yeriko adalah kota sebelum Yerusalem, saudara. Karena di Yerusalem dia akan dieluk-elukan, Hosana bagi sang raja. Beberapa hari kemudian crowd yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus sedang berjalan ke arah salib. Salib adalah pembalikan outsider, orang luar, orang yang tertolak menjadi insider. Sakeus adalah orang luar, dibenci, ditolak, dianggap najis seperti kita. Tapi Yesus membawanya masuk. Bagaimana mungkin orang luar menjadi bagian dari keluarga? Yesus sang pribadi yang paling layak berada di dalam. He is the ultimate insider. Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa, sempurna, kudus, dan benar. Tapi dia rela diperlakukan untuk jadi outsider.
dia dibuang di luar kota, dia ditolak, dia dihina, dia dihukum, dia ditinggalkan. Supaya orang-orang luar seperti saudara dan saya, outsiders yang gak mungkin bisa masuk, yang gak mungkin masuk hitungan, dapat dibawa masuk. Jesus is the ultimate insider yang rela jadi outsider. Kalau Sakius naik pohon karena ingin tahu siapa Yesus, Yesus rela naik pohon salib karena kasih. Yesus tahu dosamu, dia tahu dosaku, tapi dia naik pohon salib untuk tanggung dosamu dan dosaku. Sakius turun dari pohon, menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus bertahan di pohon salib, supaya saudara dan saya bisa pulang ke rumah Bapa. Yesus menjadi orang luar yang ditolak, supaya kita yang seharusnya orang luar yang dibuang dapat dibawa masuk sebagai anak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Mungkin ini perubahan yang perlu kita alami. Treasure Sakius berubah karena Tuhan mengenal dia dan dia dikenal Tuhan. Dulu uang yang ngasih dia identitas, sekarang Kristus jadi identitasnya. Dulu uang yang ngasih dia security, keamanan, sekarang Kristuslah keamanannya. Dulu uang jadi tuannya, sekarang uang cuma jadi hamba. Dan ketika treasure berubah, seluruh hidupnya ditata ulang. Saya berdoa supaya hari ini hal yang sama terjadi sama kita. Hatimu ditata ulang. Kalau Kristus sudah mengenal kita dan menjadi harta kita, kita gak perlu lagi minta dunia memberi identitas, memberi penerimaan dan keselamatan yang hanya Dia bisa berikan. Yang setuju katakan amin. Uang bisa kita nikmati, tapi kalau Yesus adalah harta yang terbesar, uang itu tidak akan memperbudak saudara. Keberhasilan bisa kita syukuri, tapi kalau Kristus adalah harta kita, maka keberhasilan itu tidak jadi identitas. Kegagalan bisa kita alami tanpa hidup kita kandas. Kenapa? Karena Kristus identitas kita. Kritik bisa kita dengar tanpa harga diri kita hancur. Kenapa? Karena Kristus adalah harta kita yang terbesar. Mungkin selama ini kita cari identitas, kita panjat banyak pohon untuk cari rasa cukup. Tapi hari ini saya berdoa supaya saudara lihat Kristus. Ternyata Dia mencari saudara. Amin. Mari sama-sama kita baca orang berinjil. Terakhir ya saudara ya. Dari sini saudara ya. 1, 2, 3. Orang berinjil sadar bahwa semua harta dunia terbatas nilainya. Karena apa? Memiliki Kristus harta yang paling berharga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa Kristus adalah harta yang paling berharga. Amin. Orang berinjil, baca sama-sama, sadar bahwa perubahan bukan syarat dari penerimaan, tapi buah dari penerimaan oleh, katakan sama-sama, saya diterima oleh Tuhan. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Terakhir, sama-sama baca. Orang berinjil sadar bahwa keselamatan bukan tentang usaha mencari Tuhan, namun inisiatif Tuhan yang menemukan dan menyelamatkan kamu. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Supaya diberkati hari ini, amin. Kita akan menaikkan sebuah lagu, In Christ Alone. Reflektifnya, apa pohon yang kamu panjat terus selama ini untuk kamu berusaha dapat kepuasan? Stop panjat pohon itu. Apakah saudara sedang berubah supaya diterima Tuhan? Atau saudara mau berubah karena sadar saudara sudah diterima oleh anugerah? Apakah saudara melihat iman sebagai usaha cari Tuhan? Atau hidup sebagai orang yang sudah ditemukan Tuhan? Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku,
teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, amin. Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kita naikkan, nyanyikan Injil. Kristus jadi manusia. Kristus menjadi manusia. Dialah kepenuhan Allah. Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran. Ditolak oleh umatnya. Pada salib dan pada salib Dia mati. Murka Allah ditanggungnya. Setiap dosa dilimpahkan. Kematiannya buatku. Amin. Yesus mati, disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, yang milikku. Oleh darahnya ku hidup. Katakan sama-sama, Kristus batu karang. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia. Amin. Sekali lagi naikkan dengan segenap hatimu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, atas maut. Kuasa Kristus di dalamku. Sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ambil waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami karena kami sering mencari identitas, rasa aman dan rasa cukup dari uang, keberhasilan dan hal-hal yang fana. Kami mengaku terlalu sering kami memanjat pohon-pohon dunia kami sendiri dan berharap bahwa kalau kami sampai cukup tinggi, akhirnya kami merasa cukup. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat Kristus. Ternyata Engkau mengenal kami sepenuhnya. Engkau tahu masa lalu kami, Engkau tahu dosa kami, Engkau tahu betapa bobroknya kami. Engkau tahu semua bagian hidup yang kami sembunyikan. Tapi Engkau tetap panggil nama kami. Terima kasih karena keselamatan bukan dimulai dari kemampuan kami mencari-Mu, tapi dari anugerah-Mu yang datang mencari dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami bertobat. Turunkan kami dari kesombongan kami, dari kebutuhan untuk membuktikan diri, dari semua hal yang selama ini kami jadikan penyelamat. Kami bertobat. Biarlah Kristus hari ini menjadi harta kami yang termulia. Kalau itu saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi tanda dan bahwa saudara setuju Tuhan.
biarlah hatiku kembali memandang kepada keindahan-Mu, sehingga semua harta-harta yang lain itu suram dibandingkan sinar kemuliaan. Ubah hati kami Tuhan, bukan supaya kami diterima, tapi karena di dalam Kristus kami sudah diterima. Kau memanggil nama kami, Engkau mengenal kami, Kau beri kami hati yang menjawab dengan iman, sukacita dan ketaatan. Sebab anak manusia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Jemaat dikasih Kristus, Engkau sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah anak domba Allah. Karena itu biarlah hidupmu memuliakan Tuhan dan menjadi saksi dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.